Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Seperti saudara tahu, saya ada dalam keadaan yang tidak begitu baik pada saat ini, tapi mengucap syukur kalau misalnya masih bisa membagikan firman Tuhan. Kita masih dalam seri kerja di dalam beberapa minggu ini, dan kita akan menyelesaikan seri ini pada minggu ini. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin tanyakan, ini adalah waktunya. Karena setelah khotbah nanti kita akan ada waktu untuk Q&A. Jadi apakah pertanyaan yang kalian siapkan secara lisan maupun juga pertanyaan yang bisa ditanyakan di link yang ada di atas. Jadi kita akan merefleksikan dari beberapa minggu yang belakangan ini. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang kalian ingin tanyakan. Nah, 2 minggu yang lalu kalau kita ingat, kita melihat bagaimana Allah mendesain manusia bukan hanya sebagai laki-laki dan perempuan, bukan hanya sebagai rupa dan gambar Allah, tetapi Allah mendesain manusia untuk bekerja. Itu adalah bagian yang sangat penting sekali di dalam kita diciptakan sebagai manusia. Dan manusia sekali lagi bukan hanya diciptakan untuk melakukan sesuatu, tetapi manusia dipanggil untuk memuliakan Allah. Minggu lalu juga kita melihat bagaimana kerja itu merupakan mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini datang dengan konsekuensi. Ya. Seperti kalian tahu, kalau orang kerja, konsekuensi yang natural apa? Capek, pasti itu loh. Ngerti nggak? Karena kita bekerja, apalagi di dalam kondisi manusia jatuh ke dalam dosa, kita akan capek. Dan kita perlu waktu untuk istirahat, saudara-saudara. Jadi Allah mendesain itu semuanya. Allah membuat sabat untuk kita dapat beristirahat. Karena kita tahu kerja tanpa istirahat, maka pada akhirnya akan membunuh manusia sendiri. Dan pada akhirnya akan membuat manusia tidak bisa berfungsi sebagai ciptaan Allah. Nah, sekarang kita akan melihat konsekuensi yang berikutnya. Kalau manusia bekerja. Dan konsekuensi yang berikutnya itu adalah hasil daripada bekerja, yaitu yang kita sebut sebagai kekayaan. Jadi kalau saya sebut kekayaan itu bukan hanya sekedar uang, tetapi kekayaan itu yang saya maksud adalah wealth, begitu. Jadi segala sesuatu yang bisa kita hasilkan dari kita bekerja. Jadi apakah bisa uang, apakah bisa barang, apakah mungkin bisa hasil yang lain dan seterusnya, saudara-saudara. Jadi kita akan coba pikirkan mengenai hal itu, dan terutama bagaimana kita bisa menggunakan wealth itu. Oke? Jadi kita akan konsentrasi di dalam hal tersebut. Sebelum saya menjelaskan dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Minta pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami, dan Engkau yang berbicara kepada kami, dan Engkau yang menerjemahkan firman-Mu bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi wealth, saudara-saudara, seperti yang tadi saya katakan. Kekayaan, apa yang harus kita lakukan? Itu adalah sesuatu yang natural yang kita dapat kalau kita bekerja. Kita menghasilkan sesuatu, yang kerja di kantor, menghasilkan gaji, yang kerja di kafe, menghasilkan uang, yang kerja di restoran juga demikian, semua menghasilkan wealth. Apa yang kita lakukan dengan wealth itu, saudara-saudara? What to do with it? Nah, secara umum, kita sering katakan, kita pakai untuk kemuliaan Allah. Orang Kristen biasanya mengatakan seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah how? Bagaimana caranya? Kita bilang kita pakai untuk kemuliaan Allah. Nah, menarik saudara-saudara, kalau misalnya saudara lihat di dalam Alkitab, Yesus bicara soal wealth ini, dan terutama soal bahayanya dari wealth ini, itu lebih daripada subjek-subjek lain yang dia bicarakan.
di dalam Alkitab. Jadi seorang yang pernah melakukan sebuah statistik dari ayat-ayat atau dari bagian-bagian cerita atau pengajaran Tuhan Yesus, dia mengatakan 15% dari pengajaran Tuhan Yesus itu berhubungan dengan wealth, saudara-saudara. Jadi dari semua cerita, dari semua perumpamaan Tuhan Yesus, dia bicara atau memperingati kepada kita mengenai wealth. Dan terutama bahayanya dari wealth ini, saudara-saudara. Contohnya di Lukas 12, di Lukas 16 yang tadi kita baca, dan juga di Lukas 18. Dan ada banyak sekali lagi, saudara-saudara, contoh-contoh yang lain. Ketika contohnya ada orang kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan? Karena orang ini udah kaya, apalagi yang dia harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Yesus mengatakan, "Jual segala harta milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, dan ikutilah aku." Orang itu gak bisa kerjain hal tersebut, karena dia begitu mencintai wealth-nya. Itu adalah salah satu contoh, saudara-saudara, bagaimana wealth itu bisa mengikat. Dan juga di bagian-bagian yang lain. Jadi bukan hanya Yesus yang mengajarkan hal ini. Beberapa contoh saya tampilkan juga ada di layar. Yang satu adalah dari Yakobus 5 ayat 1. Yakobus mengingatkan kepada orang-orang kaya, dia katakan, "Jadi hai sekarang kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang menimpa kamu." Atau juga dari Rasul Paulus di 1 Timotius 6 ayat 10. Dia katakan, "Karena segala akar kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bukan uangnya, tapi adalah karena cinta uangnya, saudara-saudara, yang jahat. Walaupun Alkitab juga sadar bahwa wealth itu adalah sesuatu yang juga sebetulnya bukannya bahaya, tetapi sesuatu yang positif, yang dapat kita pakai untuk kita memuliakan Tuhan. Misalnya contohnya ya, Amsal 3 ayat 9 mengatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan segala hasil pertama dan hasil segala penghasilanmu. Jadi kamu bisa pakai harta itu untuk memuliakan Tuhan dengan enjoy, diberikan kembali kepada Tuhan. Atau Pengkhotbah 5 ayat 19, dia katakan, "Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun adalah karunia dari Allah." Dia katakan semua ini adalah karunia dari Allah. Pemberian Allah yang patut kita syukuri, patut kita ucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan bersukacita di dalam apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara, dari ini semuanya, bahwa wealth atau kekayaan yang diberikan kepada kita, yang merupakan natural consequence daripada kerja kita, ketika kita kerja, kita menghasilkan uang, wealth ini saudara-saudara ada dua efeknya, begitu ya. Jadi tergantung siapa yang memanage wealth itu. Jadi ada dua efeknya. Yang satu bahaya, yang satunya lagi saudara-saudara akan membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang satunya membawa kita keluar jauh dari Tuhan, yang satunya bisa membawa kita dekat kepada Tuhan. Masalahnya, siapa yang nentuin? Kita sendiri. Kita sendiri yang tentukan. Apakah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan kekayaan kita, berterima kasih kepada Dia dengan apa yang Dia sudah berikan, atau kita justru menjauh dari Dia. Menarik ya saudara-saudara ya. Wealth ini punya dua sifat, yaitu sifat bagaimana kita menggunakannya. Jadi sebetulnya wealth-nya itu sendiri adalah netral, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Kita mau menggunakan untuk diri kita, sehingga pada akhirnya kita jauh dari Tuhan, atau kita mau menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi makanya Paulus katakan di 1 Timotius 6 yang tadi kita baca, bahwa bukannya uang yang akar kejahatan, tetapi cinta uang adalah akar segala kejahatan. Saya nggak tahu kalau misalnya saudara
tahu banyak mengenai sains. Radioisotop, saudara-saudara, itu adalah elemen yang berbahaya ya bagi manusia secara umum. Saya quote ya saudara-saudara ya, dari satu website dari Delaware Department of Health and Science. Dia katakan, when a person inhales or ingests a radioisotope, it is distributed into different organs and stay there for days, months, years, delivering a steady radiation dose until it decays or exerted, and it affects our hair loss, skin burns, nausea, distress, or even death. Dan apa yang saya kutip ini, saudara-saudara, itu dikonfirm oleh Dr. Hari Condro, Research Associate, Sydney Medical School, dan juga oleh Dr. Candidate Kevin Yonathan, Faculty of Science, University of Technology Sydney. Ya, jadi saya nggak main-main, saudara-saudara, kalau saya kutip-kutip kayak gituan. Oke? Jadi kalau misalnya saudara pergi ke daerah Engadin, mau ke arah Wollongong, begitu ya. Itu ada satu reaktor nuklir. Dan reaktor nuklir ini saudara-saudara menghasilkan medical radioisotop namanya. Dan ini adalah bahan yang berbahaya bagi manusia, tapi kita bisa pakai bahan itu untuk sesuatu yang purposeful buat manusia. Untuk teliti kanker, untuk find out mengenai cancer, untuk scan, dan lain sebagainya. Poinnya saya apa? Poinnya saya ialah sama dengan wealth. Kita mau pakai buat apa ini? Bahaya kalau misalnya kita pakai untuk keperluan yang hanya untuk kita aja. Tetapi apakah kita bisa pakai ini sesuatu yang berguna bagi orang lain, saudara-saudara. Bagi orang lain. Apa yang kita bisa pelajari dari Lukas 16? Saudara buka lagi Lukas 16 yang tadi kita baca. Saya yakin kita jarang baca ya cerita ini ya. Lukas 16. Ini mengenai seorang kaya. Dia menangkap kalau misalnya si bendahara itu menghamburkan keuntungannya dengan tidak bertanggung jawab. Apakah karena mungkin bendahara ini nggak sanggup, atau karena karakternya, tetapi bendahara itu suatu ketika dipanggil untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Perhatikan ayat 3. Lukas 16 ayat 3. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Kemudian ayat 4, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang berhutang kepadanya. Katanya yang pertama, berapa hutangmu? Kemudian kata orang itu 100. Dan kemudian dia berkata kepada orang itu, ini aku akan berikan surat hutangmu yang baru, 50. Kemudian yang kedua dia katakan, berapa hutangmu? Jawab orang itu 100. Katanya kepada orang itu, ini 80. Kenapa dia melakukan hal itu, saudara-saudara? Dia panggil para penghutang-penghutangnya, nggak semua mungkin, cuma 2 orang. Tapi mungkin dia panggil pada semua orang, tetapi yang datang cuma 2 orang. Dia mengurangi basically surat hutang dari orang-orang itu, supaya dia bisa ditolong kalau nanti dia dipecat oleh tuannya. Pintar nggak saudara-saudara? Pintar menurut saya orang ini. Clever sekali. Tetapi apa yang terjadi kemudian, saudara-saudara? Perhatikan di ayatnya yang ke-8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Surprise ya? Surprise sekali. Karena apa? Karena mungkin si tuan itu nggak setuju dengan alasan moral daripada si bendahara ini, tetapi dia memuji kecerdikannya. Dia belum tentu setuju dengan ketidakjujurannya, tetapi dia memuji kecerdikan daripada si bendahara yang tidak jujur ini.
So what's the point? Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bagaimana mereka dapat belajar dari bendahara yang cerdik ini. Dan seringkali saudara-saudara kita tidak cerdik di dalam menjalankan resources kita. Atau slow di dalam melihat sebuah peluang contohnya. Atau nggak kreatif. Atau mungkin kita tidak kerja keras untuk menggolkan apa yang menjadi usulan-usulan kita atau tujuan kita. Tapi kita tahu saudara-saudara, kita tahu kalau ada hal-hal yang kita tidak boleh gunakan dari prinsip-prinsip dunia. Jelas itu. Kita nggak akan gunakan hal-hal tersebut. Karena Yesus dengan jelas dia katakan, kamu harus stick dengan apa yang menjadi prinsip surgawi. Ayat 9 dia katakan, jangan bersahabat dengan apa? Mamon, begitu loh. Jelas itu saudara-saudara. Si bendahara yang tidak jujur ini, dia menggunakan apa yang dia punya. Jabatan, koneksi yang dia punya. Dia orang yang tidak mau kerja keras, betul. Dia adalah orang yang gengsi. Dia tidak punya tabungan, saudara-saudara. Tapi dia punya jabatan yang berhubungan dengan para penghutang-penghutang pada tuannya. Dia pakai semua yang dia punya, basically. Relasinya untuk mempersiapkan masa depannya, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Maksud Yesus apa ini? Wealth adalah sesuatu yang sekali lagi netral. Hasil kita bekerja. Tetapi pertanyaannya ialah bagaimana caranya kita menggunakannya, saudara-saudara. Apa panduannya bagi kita sebagai pengikut Kristus? Bagaimana kita bisa menjadi bendahara yang cerdik? Shrewd manager ini, saudara-saudara. Di satu pihak kita harus tahu bahwa kita dipanggil untuk menjadi seorang faithful steward. Itu jelas. Menjadi seorang manajer yang cerdik. Maksudnya apa? Seperti si bendahara ini, saudara-saudara. Dia menggunakan resources yang dia punya untuk bisa menjangkau orang lain. Kita harus menggunakan resources yang kita punya juga untuk menjangkau orang lain. Ada banyak ya resources yang Tuhan udah berikan kepada kita. Waktu jelas, tenaga jelas, uang jelas, wealth jelas, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana caranya kita menggunakan itu semua, saudara-saudara, supaya kita bisa menjangkau orang lain. Agar orang lain yang belum mengenal Kristus, itu dapat mengenalnya. Dan yang luar biasa, kita dipanggil untuk mengambil sebuah prinsip yang different, radically different dari dunia. Dunia mengatakan cerdik di dalam mengelola berarti ialah untuk membuat sesuatu yang cuma 1 menjadi 2, menjadi 10, menjadi 100, dan seterusnya. Betul nggak? Itu yang namanya cerdik dari sisi dunia. Tetapi cerdik dari sisi surgawi itu beda, saudara-saudara. Ada sesuatu yang jelas beda. Different, radically different. Tapi kita tetap menggunakan resources-nya kita. Begitu loh. Yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Nah, saya kepingin tantang kepada kita satu hal saja. Bagaimana kita bisa cerdik di dalam menggunakan resources yang kita punya. Kita akan bersama-sama lihat dari Efesus 4 ayat 28. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, saudara-saudara. Kalau udah ketemu, kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Panggilan yang different ya. Radically different, saudara-saudara. Dia bilang apa katanya? Dia bilang, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi Tuhan udah kasih kepada kita resources, buat apa? Kalau dunia itu kepingin kita dapat resources, kita kelola supaya yang 1 jadi 2, yang 2 jadi 10, yang 10 jadi 100.
Tetapi yang Tuhan justru tantang kepada kita, ialah bagaimana resources yang Dia sudah berikan kepada kita bagikan kepada orang lain. Suatu panggilan yang radically different. Panggilan generosity, saudara-saudara, dari sisi kita. Jadi jangan digunakan untuk sendiri. Karena kita pikir itu adalah hasil kerja saya. Itu adalah hak saya. Itu saya punya. Tetapi be generous. Be generous kepada siapa saja, saudara-saudara. Ada 3 mungkin yang saya bisa pandu, saudara. Yang pertama, saudara-saudara pikirkan bagaimana be generous kepada kerajaan Allah. Kepada pekerjaan gereja. Kepada pekerjaan misionaris. Organisasi Kristen. Dan lain sebagainya. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana be generous kepada orang yang membutuhkan. Orang percaya yang membutuhkan. Ada banyak saudara-saudara orang percaya yang membutuhkan. Dan Tuhan itu selalu unik sekali Dia kasih kepada kita. Di tengah-tengah setiap gereja ada orang yang membutuhkan. Tidak terkecuali saudara-saudara. Dan yang ketiga ialah bagaimana kita bisa menyalurkan resources kita kepada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Be generous prinsipnya saudara-saudara. Karena itu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan titipkan kepada kita. Dia kepingin kita mengelolanya dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita semua dipanggil agar kita boleh menjadi orang yang bertanggung jawab atas resources yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau uang, ya kita akan bicarakan bagaimana kita bisa cerdik dan bertanggung jawab di dalam mengelola uang. Kalau misalnya mungkin tenaga, bagaimana kita cerdik menggunakan tenaga kita. Kalau uang mungkin kebanyakan sebagian dari kalian ya, Tuhan percayakan dengan pekerjaan gitu loh. Kepada saya mungkin Tuhan percayakan bukan hanya pekerjaan tetapi juga waktu dan tenaga. Saya harus bertanggung jawab. Saya harus cerdik juga di dalam hal ini. Dan ini saya nggak akan bicara mengenai berapa persen yang kalian harus berikan. Karena prinsipnya itu bukannya di situ. Prinsipnya itu bagaimana kalian generous. Generosity, seorang pernah mengatakan ialah a simple act dari hati, from heart, which involve more than just money, dia katakan. But it teaches us to trust in God, and it is a blessing if we can be generous. It is a blessing, saudara-saudara, if we can be generous. Gak semua orang bisa generous. But if you are a generous person, it is a blessing. Kita bisa berdoa supaya kita bisa lebih generous, saudara-saudara. Ingat cerita mengenai janda yang miskin? Di Markus 12, dia memberikan 2 peser keping perak di bait Allah. Ingat gak ceritanya? Ingat ya? Dia datang, dia berikan 2 peser keping perak. Orang lain kasihnya persembahan dengan banyak. Mungkin berkantong-kantong keping perak. Tetapi Yesus memuji dia karena apa? Menarik sekali di Markus 12 dia katakan, karena janda itu memberi lebih daripada semua orang di sana. Karena Allah adalah Allah yang melihat hati. Sacrifice dari janda ini. Dia nggak tahu apa yang akan dia makan, dia nggak tahu apa yang akan dia minum, tetapi dia berikan lebih. Saudara, berani nggak berikan lebih? Lebih dari apa kok? Lebih dari apa, pastor? Lebih dari apa yang kalian udah berikan tahun lalu? Lebih dari apa yang kalian sudah biasa berikan? Atau bahkan juga lebih daripada apa yang Tuhan tuntut? Apakah kita udah kasih lebih? Ini adalah sesuatu pembinaan karakter yang luar biasa. Karena Allah adalah Allah yang sudah memberikan lebih kepada kita. Dia nggak harusnya berikan Yesus Kristus buat kita, tetapi dia kasih Yesus Kristus buat kita. Itu sesuatu yang lebih, saudara-saudara.
Dia kasih kepada kita lebih daripada apa yang kita butuhkan. Dia berikan anaknya kepada kita. Karena apa? Karena kita ini sebetulnya adalah orang-orang yang berdosa. Dia kasih lebih, saudara-saudara. Pertanyaannya ialah, apakah kita sudah kasih lebih, saudara-saudara, kepada Tuhan? Apakah kita sudah memberi dengan mengejar karakter ini dalam mengukur wealth? Dan bagaimana kita bisa generous di dalam memberi? Supaya apa? Karena pada akhirnya, saudara-saudara, ini semua bukannya ada orang lain yang nanti nilai kita, atau ada orang lain yang melihat kita dan lain sebagainya. No. Karena pada akhirnya Lukas 16 ayat 10 sampai 12, saya akan bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon dan tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jikalau kamu tidak setia, ayat 11, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Siapa harta sesungguhnya? Apa harta sesungguhnya? Itu adalah sesuatu yang Tuhan udah siapkan buat kita. Setia nggak kita di dalam mengelola mamon? Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga di dalam perkara yang besar. Apa yang kita terima di dalam dunia ini kecil. Apakah kita setia dalam perkara yang kecil ini? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami